beribadah, dari rumah tetap kita bersyukur, semangat dan bersukacita selalu. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah. Adik-adik, kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami, sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu.
Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali untuk Tuhan lagu Au Sekolah Minggu. telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang cintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu 10 dasar titah. Titah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9, jangan engkau berdusta tentang sesamamu. Titah yang ke-10, jangan engkau mendapatkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendapatkan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Amin.
di surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu atas segala berkat kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Bukalah Tuhan hati serta pikiran kami Bapa, agar dengan sungguh-sungguh kami mau mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman kita hari ini, minggu ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Firman kita minggu ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah kepada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi adik-adik, tema kita minggu ini yaitu mendengarkan ajaran ayah. Tema kita minggu ini yaitu mendengarkan ajaran ayah. Di sini dikatakan kita harus mau mendengarkan ajaran-ajaran dari ayah kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak bagi ayah kita. Sudah sepatut dan sewajarnya kita menghormati dan menuruti perintah orang tua kita, terutama ayah kita. Adik-adik tentunya tahu siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang mau rela berkorban untuk menebus dosa kita, menebus dosa umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus adalah anak dari Allah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus juga mau menghormati dan menuruti apa kata Allah Bapa di surga. Jadi bisa adik-adik bayangkan Tuhan Yesus yang mana kita sembah sebagai penyelamat dan juru selamat bagi kita pun mau menghormati Allah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada kita semua. Artinya kita sebagai anak-anak juga harus mau dan menghormati orang tua kita, terlebih ayah kita. Kenapa kita dianjurkan untuk mendengarkan perintah ayah? Karena ayah adalah seorang yang ditunjuk Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga sebagai kepala keluarga, artinya sebagai pemimpin. Dan sebagai anak-anak, sebagai pemimpin, kita harus hormat, harus menuruti apa kata pemimpin. Ayah tidak akan pernah, tidak ada seorang ayah pun yang akan mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anaknya. Seorang ayah pasti akan mengajarkan hal yang baik kepada anak-anaknya, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan kenapa ayah mengajarkan itu sejak kita masih anak-anak atau kecil? Karena suatu hari nanti kita pun akan menjadi seorang pemimpin buat rumah tangga, terlebih laki-laki akan menjadi seorang kepala keluarga. Dan ayah yang baik akan mengajarkan hal-hal positif kepada anak-anaknya. Dan suatu hari nanti orang tua mengharapkan anak-anaknya akan berhasil, mengharapkan anak-anaknya akan juga bisa menjadi seorang pemimpin seperti yang
ayah kita lakukan saat ini kepada kita. Kita ingin suatu hari nanti kita pun bisa berhasil mendidik anak-anak. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak, kita memang harus dan wajib menghormati orang tua kita. Ayah kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ayah kita di dalam rumah tangga banyak sekali perannya, seperti pencari nafkah, kemudian penolong bagi kita, misalnya kita lagi membutuhkan sesuatu, pertolongan, atau misalnya kita lagi sakit, atau misalnya kita lagi minta ayah mengantarkan kita kemana, atau misalnya ayah mengajari kita mengerjakan PR. Nah, tentu ayah yang baik akan membantu anaknya dengan sukarela ataupun dengan senang hati. Maka karena itu seorang ayah pun berhak punya perintah kepada anak-anaknya. Misalnya kita harus rajin belajar, kita harus rajin bekerja membantu orang tua, kita harus rajin berdoa, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Itu adalah contoh-contoh yang pasti semua orang tua ajarkan kepada anak-anaknya. Dan adik-adik harus percaya dan yakin bahwa apa yang ayah kita ajarkan kepada kita itu suatu hari nanti akan bermanfaat pada kita, buat bekal hidup kita. Karena apa? Ketika nanti kita dewasa, kita tidak akan selamanya akan ada bersama ayah kita. Suatu hari nanti orang tua kita pasti akan meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan kita di dunia ini. Suatu hari nanti ketika kita dewasa, ketika kita kuliah atau dapat pekerjaan, kita pasti ada sebagian yang akan meninggalkan orang tua, akan meninggalkan ayahnya, merantau mungkin ke luar pulau atau mungkin ke luar negeri. Kalau kita tidak punya bekal, pastilah kita akan susah. Tapi ketika kita mau mendengarkan ayah, ketika kita mau mendengarkan saran-saran atau nasihat-nasihat dari ayah kita, orang tua kita, disitulah kita baru sadar bahwa apa yang sudah ayah kita ajarkan, apa yang sudah orang tua kita ajarkan kepada kita ternyata bermanfaat buat kita di kemudian hari. Adik-adik, sebagai anak-anak yang baik, sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kakak yakin dan percaya adik-adik juga pasti adalah anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Kakak yakin ketika papa menyuruh adik-adik misalnya mengerjakan PR, kemudian membantu mama, kemudian menjaga adik, kemudian menolong kakak atau abang atau yang lain-lain, pasti adik-adik akan melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan bersungut-sungut ya. Atau misalnya ayah nih nyuruh belajar atau nyuruh membantu mama, terus adik-adik lagi main handphone, terus main game, terus bilangnya apa? Ntar dulu pak, nanggung nih, ntar lagi apa? Dah, nanggung, bentar, waktu habis ya. Terus kalau misalnya disuruh belajar, bentar pak, jamnya berjalan terus, semakin larut. Ketika adik-adik sudah selesai main game, kakak sama adik-adik udah pada tidur. Adik udah lelah duluan, udah ngantuk. Ketika bagi rapot, nilai kakak sama nilai adik bagus. Papa ngasih mereka hadiah, kita tidak dikasih hadiah. Karena apa? Nilai kita jelek. Jadi jangan marah atau jangan kesal atau jangan beranggapan papa tuh pilih kasih. Jangan ya adik-adik ya. Itu semua karena kita pasti ada kekurangan kita atau ada salah kita. Artinya ada yang ayah harapkan dari kita tetapi kita tidak bisa mewujudkannya.
Dan sebagai ayah yang baik, pasti ayah akan menasihati kita, akan menyuruh kita, mengatakan kepada kita belajar lebih giat lagi gitu ya. Nah adik-adik, jadi jangan beranggapan ayah atau papa tuh beda nih, pilih kasih, jangan-jangan aku nih bukan anaknya, atau jangan-jangan aku nih siapa ya gitu ya kan. Jangan ya adik-adik ya, jangan. Semua anak-anak orang tua itu sama semua. Artinya semua nasihat itu untuk semua anak-anaknya, semua perintah-perintahnya itu juga untuk semua anak-anaknya. Jadi ketika ayah, ketika papa menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, itu adik-adik harus lakukan dan laksanakan ya. Nah adik-adik selalu juga berpegang kepada firman Tuhan, selalu takut akan Tuhan. Adik-adik bayangkan seorang Tuhan Yesus, seorang Yesus juga masih mau menuruti perintah Allah Bapa di surga. Padahal Yesus itu siapa? Yesus itu adalah juga yang kita sembah, karena Yesus rela mau berkorban untuk dosa-dosa kita. Dan pasti Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan kepada kita, jadilah seperti aku. Artinya seperti aku tuh artinya apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan harus kita jalankan, harus kita turutin ya adik-adik. Nah kakak berharap adik-adik setelah mendengarkan firman ini, adik-adik akan menjadi lebih sayang lagi kepada orang tua, menjadi anak-anak yang lebih penurut, dan menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Pastilah orang tua adik-adik nanti suatu hari nanti juga pasti akan bangga punya anak-anak seperti kalian. Begitu juga dengan adik-adik ya, banggalah punya orang tua, banggalah punya ayah yang luar biasa mendidik kita, di mana didikannya itu adalah hal-hal yang positif yang kelak akan menjadi bekal buat kita nanti. Dan jangan lupa selalu mendoakan orang tua kita agar selalu sehat dan diberi umur panjang. Oke adik-adik, demikianlah firman kita hari ini. Sebelum kita menutup firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu atas segala berkat kasih dan karunia-Mu. Kembali Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan boleh menjadi bekal buat hidup kami, boleh menjadi bekal buat iman kami Tuhan, agar kami semakin taat, semakin hormat kepada orang tua kami. Terlebih Tuhan kami mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kami, terutama ayah kami Tuhan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga ataupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan, urapilah kami dengan kasih-Mu, urapilah juga kedua orang tua kami masing-masing Tuhan, agar kami sungguh-sungguh Tuhan berada senantiasa di dalam kasih dan lindungan-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini yaitu Amsal 4 ayat 1. Amsal 4 ayat 1 ayat hafalan kita minggu ini ya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya yaitu Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan
perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom adik-adik, shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Adik-adik tadi telah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sekarang kreativitas ya adik-adik. Kreativitas kita hari ini yaitu untuk yang kelas kecil, adik-adik berfoto ya nanti sama papanya ya adik-adik. Itu untuk yang kelas kecil. Adik-adik berfoto sama papa sebagus mungkin ya adik-adik. Untuk yang kelas kecil, berfoto sama papanya aja ya adik-adik. Untuk kreativitas hari ini yang kelas kecilnya. Dan untuk yang kelas besar, adik-adik membuat kartu ucapan ya adik-adik untuk papanya. Adik-adik bisa buat di kertas. Nanti adik-adik tulis kartu ucapan untuk papa yang bertuliskan aku sayang papa. Nanti adik-adik bisa warnain ya itu kata-katanya, terus tulis di kertas warna dengan bagus ya adik-adik. Bisa contohnya seperti ini, adik-adik bisa tulis di kertas berbentuk daun ataupun berbentuk love ya adik-adik. Adik-adik bisa tulis sebagus mungkin atau warnain sebagus mungkin dengan tulisan aku sayang papa ya adik-adik. Itu kreativitas untuk yang kelas besar ya adik-adik. Dan untuk yang kelas remaja, adik-adik membuat pohon nasihat ya adik-adik. Adik-adik bisa tulis atau gambar pohon nasihatnya di kertas dengan sebagus mungkin. Adik-adik tulis dulu pohonnya, pohon nasihatnya, nanti baru adik-adik tulis di daun nasihat-nasihat apa aja yang sering dikasih sama papanya untuk adik-adik. Nanti adik-adik tulis di kertas berbentuk daun ya adik-adik nasihat-nasihat papanya. Tulis sebanyak-banyaknya nasihat-nasihatnya. Lalu nanti adik-adik tempelkan itu daun-daunnya yang bertuliskan nasihat-nasihat itu. Adik-adik tempelkan di pohonnya tadi ya adik-adik. Jadi contohnya bisa seperti ini ya adik-adik. Adik-adik kan bisa lihat nih. Ini pohonnya. Ini pohonnya. Nanti adik-adik bisa gambar daun. Nah, di daun-daun itu tulislah nasihat-nasihat papa untuk adik-adik. Lalu adik-adik bisa gunting dan tempelkan di pohon nasihat ini ya adik-adik. Tempelkan daun-daunnya sebanyak mungkin dengan isi nasihat-nasihat dari papanya ya adik-adik untuk yang kelas remaja. Nah, jadi adik-adik bisa bikin sebagus mungkin ya adik-adik pohonnya. Nah, selamat mengerjakan ya adik-adik, dan kirim di grup sekolah minggu atau di Facebook sekolah minggu dan remaja Tambun ya adik-adik. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.
kita mohon berkat dan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan hari ini. Allah Bapa di surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas berkat yang Engkau senantiasa berikan kepada kami setiap hari. Selesai sudah Tuhan ibadah kami hari ini, berilah kami berkat-Mu Tuhan, agar kami senantiasa berpegang teguh kepada iman kami kepada-Mu, agar kami tetap percaya dan yakin Tuhan, Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang kami berikan hari ini kepada-Mu. Biarlah Tuhan persembahan itu boleh kami pakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah semua orang tua kami Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua Tuhan, dan kiranya Tuhan berkat-Mu selalu berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasihlah Bapa di surga. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, memohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Marilah adik-adik kita berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berlibur bersama keluarga. Tuhan memberkati selalu.